John Hartman. Ya. John Hartman tiba-tiba dia naik dari tribun ya. Dari pandangan seorang pelatih, apa yang sebenarnya dilihat ketika pelatih itu berusaha melihat dari ketinggian? Ya. Ini kesempatan untuk pemain lokal sih, Pak. Oke. Ya, alhamdulillah kan Brian Fatari dipanggil, yang baru ya. Iya. Sadil kembali dipanggil. Lah, itu kesempatan untuk pemain lokal kita. Memori terindah coach di AFF? Gua main AFF 2006 ya, sini. 2006 ya? Ya, gua disiku sama Nur Alamsyah, harus berani tahan diri. Lebih penting fokus pada pertandingan itu sendiri. Piala AFF kemarin Indonesia menang 5-1. Ya. Per trofi yang memang belum pernah kita rebut sampai saat ini, kita belum pernah dapatkan. Coach melihat pertandingan semalam, hat-trick Mitchell Baker di debutnya, Tom Hai juga hat-trick assist. Gimana ngeliatnya Coach pertandingan semalam? Jadi sebelum pertandingan saya sempat ditanya. Jadi piala ini kita nggak pernah rebut nih. Ini kalau menurut saya ini kesempatan. Iya. Kesempatan untuk timnas dengan adanya program Dispora ini itu sangat membantu juga ya untuk mendapat prestasi timnas lebih baik. Dan itu peluang itu ada. Ya, peluang itu ada dengan kemenangan kemarin 5-1 hat-trick dari Mitchell Baker ya. Ya. Ya, itu ada. Tapi itu kan lawan Kamboja. Baik. Tim yang belum teruji. Nanti kan ada Vietnam, ada Thailand. Di situ baru kita bisa mengukur kemampuan timnas kita. Tapi peluang itu tetap ada. Ada. Kemenangan yang sebenarnya nyari sempurna ya. Ya. Tapi ada satu, saya nggak tahu ini blunder atau memang kelengahan dari lini belakang dari Nadeo juga sebagai penjaga gawang, sehingga ada satu gol dari Kamboja dari corner dioper. Gimana ngeliatnya coach? Apakah sebenarnya tim ini dari segi permainan tim ini sudah menunjukkan satu identitas yang baik dan bisa mengarungi turnamen ini? Bagaimana coach melihatnya? Kalau saya ini udah baik. Cuma tapi menurut saya waktu yang kita lolos sampai Piala Dunia babak ketiga, ya itu karena komplit ya. Ya itu saya lihat itu yang kalau saya untuk patokan timnas saya lihat di situ. Itu kan karena penampilan terbaik saya. Artinya kalau ini kan nggak semua tim pemain datang, tapi ada kesempatan. Dan dalam sepak bola walaupun sekuat-kuat pasti kita ada kecolongan, itu biasa, wajar. Ya, itu akan jadi evaluasi untuk kita ke depan. Karena kalau di kompetisi di kualifikasi kemarin kan memang ada pemain-pemain yang bermain di level top ya. Di top Eropa kan Jaitses, lalu Kevin Dix, Verdong. Hari ini kan mereka lagi sibuk dengan kompetisi mereka kan. Persiapan ya. Dengan persiapan kompetisi musim baru. Tapi dengan skuad yang ada ditambah dengan perpaduan lah ini sebenarnya perpaduan diaspora dan lokal, diaspora yang bermain di Indonesia ya khususnya, kecuali Mitchell Baker dengan talenta lokal kita. Bagaimana coach ini melihat kans itu untuk melangkah jauh untuk juara lah? Langsung kita bicara. Kalau saya insya Allah masuk final. Insya Allah masuk final. Insya Allah dengan pemain yang sekarang ya. Tapi kalau yang ada babak 3, yang sampai babak 3 Piala Dunia saya nggak takabur. Juara. Karena itu pun yang terakhir kan pas lawan Vietnam ketika itu baru naturalisasi Tom Hai ya sama Orat Mangun, kita juga menang 3-0 ya. Dan itu skuad utama Vietnam juga ya. Tapi coach melihatnya sebenarnya peta persaingan di ASEAN ini memang semakin kompetitif kan sebenarnya coach melihat pertumbuhannya. Justru saya Indonesia juga kan makin banyak diaspora, justru negara tetangga kita kan mengikuti nih. Iya. Jadi artinya mereka nggak pengen ketinggalan dengan timnas kita. Jadi pasti mereka juga akan melakukan perbaikan-perbaikan. Coach sebagai pelatih, salah satu yang disorot kemarin cukup unik adalah John Hartman. John Hartman tiba-tiba dia naik dari tribun ya. Dari pandangan seorang pelatih, apa yang sebenarnya dilihat ketika pelatih itu berusaha melihat dari ketinggian? Kalau kita pelatih, kalau di bawah kan kita datar aja nih. Betul. Tapi kalau di atas kita bisa melihat secara keseluruhan. Dan itu paling gampang untuk kita menganalisis sebuah pertandingan. Tapi itu diperbolehkan coach? Diboleh. Tapi mungkin banyak
pelatih nggak melakukan itu? Iya, kadang kita kan berkomunikasi dengan analis. Oke. Jadi analis kita yang duduk di atas, nanti dia infokan ke kita di bawah bagaimana untuk kita mengantisipasi pertandingan itu. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi juga, misalnya nggak tahu saya kemarin dipakai atau tidak di AFF, biasanya kan ada tablet atau laptop di pinggir lapangan. Bukan di AFF, di Liga pun kita sudah pakai ya, Coach? bahkan Piala Dunia pun ada, yaitu mereka rata-rata analis yang di atas. Mungkin sekarang pelatih kepala John Hetman ini mau ngelihat sendiri, gitu. Dan artinya apa? Maksudnya masih ada cara-cara konservatif selain dari bantuan teknologi, mungkin Coach dan Hartman merasa lebih nyaman ya Coach kelihatannya seperti itu pasti, itu ya, dia melihatnya ya. Mungkin karena berapa pemain yang baru bergabung juga, jadi dengan di atas dia bisa melihat lebih jelas gitu, Bang. Oke, Coach, ini juga kita akan selanjutnya melawan Timor Leste. Sebenarnya juga salah satu kekuatan yang tidak terlalu diperhitungkan di ASEAN sejak ikut kompetisi AFF ini. Karena dia kemarin lolos dari babak kualifikasi juga nggak salah. Gimana Coach lihat peluang melawan Timor Leste? Jadi kalau lawan Timor Leste di atas kertas kita menang, ya. Nanti penentuan kita di sisi gol ya. Oke. Kalau memang begitu, manfaatkanlah peluang baik-baik dengan Timor Leste. Iya. Harus sebaik-baik mungkin. Jadi berikutnya kalau kita hitung head to head, kita masih menang dengan selisih gol. Berarti nanti yang berat ketika masih harus selisih gol. Lalu lawan Vietnam, kalau imbang, tentunya nanti selisih gol yang akan menentukan posisi juara dan runner up ya. Hanya ditentukan dengan selisih gol head to head kan sayang. Kemarin kalau salah 7-0 ya? Dia menang. Nah, itu perlu juga jadi pertimbangan dan evaluasi. Ada kesempatan cetak gol banyak, cetak gol. Coach sendiri sebenarnya melihat ada pemain-pemain ini, siapa yang menarik Coach yang ada pemain muda yang memang Coach pengen lihat-lihat permainannya atau sudah main atau belum main kemarin? Kalau saya kan ini kesempatan untuk pemain lokal sih, Pak. Oke. Ya, alhamdulillah kan Brian Fatari dipanggil, yang baru ya. Iya. Sadil kembali dipanggil. Itu kesempatan untuk pemain lokal kita. Mumpung pemain kita yang top level Eropa belum kembali, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kita pemain lokal juga punya kualitas. Dan kemarin baru dinaturalisasi, ya alhamdulillah bisa cetak 3 gol. Ya. Itu menurut saya tuh, Bang. Tentunya Michel Baker ini menambah solusi ya, menambah solusi di lini depan. Ya, opsi. Yang selama ini kan kita sama Ole ya. Iya. Jadi mungkin suatu saat mereka bisa main bareng, atau satu ada yang sakit kan, ada opsi-opsi lain yang bisa. Dan sebenarnya kan ada banyak ya sebenarnya ini kan pemain saya tidak tahu kategorinya nomor 9. Ya. Kategori nomor 9 sebenarnya di sana ada, kalau di talenta lokal biasanya ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, terus yang dari masih kemarin ada Jens Raven juga, ada siapa itu namanya pemain Persija Coach? Yang Manado. Mauro Zylstra. Belum. Ya itu kan kemarin cedera ya. Nah itu sebenarnya ini kehadirannya cukup menarik ya untuk menambah opsi gedor di nomor 9 kita. Tapi ngelihat persaingannya di lini depan, bagaimana nanti ke depannya Coach? Memang bisa bersaing karena ini kan tower semua nih Coach. Posisinya gimana Coach? Apakah justru ini menambah kekuatan baru untuk kita. Jadi ada satu yang lubang, ini ditutupin. Jadi pemain yang kita perlu seperti tinggi badan yang nomor 9 kemarin sangat membantu tim. Jadi kita bisa pasang 2 karakter di depan, dua karakter yang berbeda. Begitu. Walaupun nantinya kan pakai dia 4-4-2, 4-3-3 ya? 4-3-3 nantinya. Itu tergantung situasi, pilihan pelatih ya. Kadang formasi itu berubah saat mengikuti lawan siapa yang kita hadapi. Begitu. Oke Coach, ini terakhir Hartman debut di sepak AFF. Yakinlah saya Hartman belum tahu lah kultur bagaimana di AFF ini kan sebenarnya Asia Tenggara. Kita kadang-kadang nanti ada sepak bola yang lebih memprovokasi biasanya dari Vietnam kayaknya. Apa saran Coach untuk John Hartman di AFF ini Coach? Kalau saya lebih fokus saja ke tim. Ya, fokus ke tim, nggak usah ngurus tim lawan. Walaupun nanti saya pikir head coach juga udah tahu lah. Di tempat dia juga lebih keras juga daripada yang AFF, tapi pasti saya pikir dia bisa atasi semua itu.
Jadi nggak usah dipikirin lah ya bagaimana. Iya. Kadang-kadang nanti ketemu Vietnam tuh biasanya provokasinya tinggi Ya, tuh. yang penting fokus tim, lu main aja, udah fokus bertanding. Saya melihat kadang-kadang permasalahan di timnas kita mental ya. Ya. Ketika bertemu tim-tim yang provokasi seperti Vietnam ataupun Timur Tengah biasanya cepat tensinya Saya juga pernah berubah permainan. Coach juga pernah merasakan itu juga. ya? Sebenarnya apa Coach? Apa Coach? Apa? Kalau lawan Vietnam lah, kita Coach lawan Vietnam gitu sebenarnya ada memori kah sebenarnya? Kalau memori sih enggak. Kadang kita mau dikasarin kan kita juga mengasar. Sebenarnya kembali ke pemain sih. Harus berani tahan diri. Lebih penting fokus pada pertandingan itu sendiri. Apa misalnya Jadi mereka pancing, jangan kita terpancing. Oke. Itu aja. Kalau kita terpancing pasti teman-teman yang lain juga kadang pasti ikut. Itu udah lumrah. Nggak ada bisa butuh siapa tahu misalnya butuh psikologi. Enggak, kadang kan ada teman udah nggak usah terpancing. Kan ada tuh pasti. Cuma kan kadang-kadang kita lepas kontrol, Bang. Nah, itu aja sih kalau saya, Bang. Memori terindah Coach di AFF? Gua main AFF 2006 ya, sini. 2006 ya? Ya, gua disiku sama Nur Alamsyah. Ah, itu contohnya. Gua udah diganti, gua masuk lagi. Karena apa? Tujuan gua juga harus mau balas. Iya, benar. Nah itu. Seharusnya mental itu jangan. Kita tetap fokus ke pertandingan. 2006? Iya. 2006 ada ya? Oh iya 2006 ya, setelah 2004 ya? Di Singapura. Iya. Kita main 2-2. 2006 itu juara Singapura ya? Iya, kita seri sama mereka. Back to back Singapura ya? Iya. Iya, Singapura back to back. 2004 dia juara, 2006 dia juara. Karena itu saya udah diganti, saya masuk lagi. Karena otak saya tujuannya itu. Ini saya harus balas nih. Yang begitu sebenarnya salah. Nggak boleh, seharusnya pemain punya mental untuk tahan diri. Nur Alamsyah pernah main di Indonesia kan? Iya, di Arema. Pernah ketemu? Pernah. Terus apa? Udah habis saya. Pada saat itu aja saya emosi. Satu pertandingan itu aja. Habis itu udah teman baik. Tapi nggak pernah satu klub? Nggak pernah satu klub? Tapi teman baik. Lu kalau temu lu ingat nggak siku gua hampir gua balas lu gitu ya? Nggak itu. Itu waktu itu aja itu. Emosi-emosi sesaat itu yang kita perlu redam. Karena itu sesaat aja, Bang. Nanti habis pertandingan udah, ya kenapa kita gitu loh. Kenapa sampai gua gitu? Gua coba bisa menahan diri. Coach mau menambah sedikit satu pertanyaan terakhir juga, Le. Jadi nambah satu aja. Kita belum pernah juara AFF. Iya. Menurut Coach apa sebenarnya kita hampir terus runner up berapa kali sih 5 ya? Iya. Saya lupa apa yang bikin piala ini susah didapatkan timnas dari generasi ke generasi. Apa ya? Kalau saya lebih kepada pembenahan. Oke. Ya, crossroad-nya karena lu mau bikin rumah lu harus dasarnya kuat. Ya. Dasarnya kuat bisa kita bangun tim ini jadi juara. Dan itu mungkin belum keberuntungan untuk kita. Dan itu ujungnya berganti terus maksudnya Coach ya. Maksudnya Singapura dulu lah jadi halangan, Malaysia tiba-tiba jadi halangan. Ya. Kalau Thailand dan Vietnam ini kan udah sering kan? Udah sering ya. Ya. Dan itu memang salah satu kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Ya. Tapi akhirnya Indonesia pun tersalip. Hari ini Singapura sudah 2 apa 3, saya lupa pialanya. Malaysia pun begitu, sudah juara. Kalau saya, Bang, ini kesempatan nih. Program yang udah dibuat sama pemerintah, sama PSSI dengan adanya pemain diaspora. Nih, kesempatan dibuktikan nih bahwa program ini berhasil. Dengan mudah-mudahan insya Allah kita juara AFF. Artinya Coach berharap sangat besar tinggi ya untuk juara tahun ini ya? Sangat. Oke. Karena dengan kita juara berarti program ini berhasil. Ya, karena rata-rata hampir semua tim juga di dunia pakai pemain naturalisasi. Ya, tapi jangan lupa ingat juga pembinaan yang di bawah. Siap, thank you Coach. Kita doakan semoga timnas juara. Pertama bukan timnas juara. Ya. Pertama gaji Coach dan teman-teman. Gaji Coach dan teman-teman selesai kasusnya ini. Benar. PSBS Biak menunaikan kewajibannya. Benar. Harus menunaikan kewajibannya, membereskan semuanya. Ya. Jangan mau setelah itu udah selesai ya Coach ya. Apa namanya? Ada kalau di London tuh namanya habis manis, manisnya buang, bukan? Manisnya dibuang. Ya, bukan pahitnya, habis manis, manisnya dibuang gitu.
gitu, atau kacang lupa kulit, jangan deh. Ya. Mungkin dengan ini saya dari sini abang bisa kasih tahu juga nih, Pak Erik, dengar dong, manggil kita, Ya. tanyain apa permasalahan kita, bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Siap. Karena ada banyak jiwa yang di dalam situ, ada 54 orang. 54 kali 3 tuh minimal, Coach. 50. Ada istrinya, ada Ya, itu ada anaknya itu kali 54 3 dengan satu orang. Iya. Belum dengan anak istrinya, Iya. belum lagi orang tua. Betul. Banyak hak-hak yang belum diselesaikan. Jadi abang tolong sampaikan ke Pak Erik, manggil saya. Siap. Kita. Ya. Terima kasih banyak abang. Terima kasih Coach. Untuk juga itu kita doakan juga timnas bisa berprestasi Amin. Insyaallah. di AFF 2026. Amin. Itu teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bangku Cadangan Podcast, bacotan dari pinggir lapangan. Thank you, Coach. Terima kasih abangku. Thank you, Coach. Alhamdulillah.